Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kladiva Mutia Wigra dengan NIM 206131. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kepemimpinan tersebut dan pengertian dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi tujuan bersama. Menurut para ahli, yang pertama menurut Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan memberikan definisi atau definisi gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedua, menurut Mulyadi dan Rifai dalam bukunya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, menerangkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dalam strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Lalu saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan. Banyak sekolah atau perusahaan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaannya sudah sesuai dengan harapan dari para pegawainya atau karyawannya. Tetapi pada kenyataannya sistem yang sudah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan para karyawannya tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kinerja karyawannya terus-menerus menurun. Lalu apa saja sih jenis-jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin tersebut sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai? Menurut teori Part Goal, jenis-jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan direktif. Kepemimpinan direktif yaitu tipe kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otoratif, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Dalam jenis gaya pemimpin ini tidak ada yang berpartisipasi dari bawahannya. Lalu yang kedua, kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Lalu yang ketiga, partisipasi pada gaya kepemimpinan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Di sini pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari bawahannya tersebut, namun pengambilan keputusan masih tetap berada pada tangan pemimpin tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada kepemimpinan orientasi. Pada prestasi gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berpartisipasi dan menjadi lebih baik lagi. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada para karyawan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Lalu di sini saya menjelaskan tentang indikator gaya kepemimpinan. Jika dibicarakan tentang indikator, maka ada hubungan dengan alat ukur. Alat ukur gaya kepemimpinan ini menurut Siagian dalam bukunya yaitu kiat meningkatkan produktivitas kerja yang dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama iklim saling percaya. Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang diharapkan adalah suatu hubungan yang dapat menumbuhkan iklim atau suasana saling percaya. Lalu yang kedua yaitu penghargaan terhadap ide anggota. Seorang pemimpin yang memberikan penghargaan terhadap ide dari anggotanya akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang anggota akan memiliki semangat dalam menciptakan ide-ide yang positif demi mencapai tujuan organisasi yang dimana ia bekerja. Lalu yang ketiga yaitu memperhitungkan perasaan bawahan.
Di sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek manusiaan dari perilaku seorang pemimpin. Lalu yang keempat, perhatian pada kenyamanan pekerja bagi bawahan. Hubungan antar individu dan kelompok akan menciptakan hubungan harapan-harapan para perilaku individu. Dari harapan-harapan ini akan menghasilkan peranan-peranan tersebut yang harus dimainkan. Sebagian orang harus memerankan sebagai pemimpin, sementara yang lain memainkan perannya sebagai bawahan. Lalu yang kelima yaitu memperhatikan kesejahteraan bawahan. Pada dasarnya pemimpin dalam fungsi pemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. Lalu yang keenam ada memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayai adanya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja para pegawainya tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis dengan pemimpin dan bawahan dan karyawannya tersebut akan tercapai. Lalu yang terakhir yaitu pengakuan atas status para anggota organisasi secara tepat dan profesional. Pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu mengakui dan menghormati status yang disandang anggotanya secara tepat dan profesional. Pengakuan atas status para anggota secara tepat dan profesional menyangkut sejauh mana para anggota dapat menerima dan mengakui kekuatannya dalam menjalankan kepemimpinan. Di sini ada gaya kepemimpinan yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memperhitungkan minat sampai akhir hasil, memahami bahwa hasil adalah selalu penilaian akhir, lalu memiliki semangat menyelesaikan masalah, lebih demokratis daripada authority, lalu memberikan kesempatan untuk mencapai potensi setiap orang, memiliki etika dan moral yang tinggi, dan yang terakhir mengambil tanggung jawab terhadap hasil tim. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi saya tentang gaya kepemimpinan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.